Ada duitnya. Tuh, ada duitnya. Ini berapa ya? Kalau ditotalin sekitar 520.000. Sekitar 13 jutaan itu kalian bisa saving money antara mau kasih beberapa bagiannya untuk orang tua atau wali gitu ya. Kita menerima uang sisa sebesar 2.855.500 rupiah. Sambil buka amplop dengan visa TG, dia lebih dari 1 tahun kerja aja sudah digaji 25 juta rupiah loh guys. Dan dipotong pajak kira-kira 5 juta menjadi 20 juta rupiah. Jadi dapat gaji bersih itu 20 juta rupiah. Investasi untuk modal yang luar biasa ya guys ya. Makanya banyak guys yang habis balik dari Jepang mereka buka usaha sendiri. Contohnya kayak usaha donatsu. Nah kira-kira ada yang tahu nggak nih donatsu? Itu donat susu yang suka ada di pinggir jalan gerai-gerai gitu ya. Terutama di jalanan Bandung itu banyak banget. Assalamualaikum minasan, welcome to Restida Channel. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, kali ini aku mau membahas hal yang paling krusial banget dan menjadi tanda tanya besar dalam pikiranku, juga mungkin dari sebagian pikiran teman-teman juga, yaitu mengenai hal perbandingan baik buruk kerja di Jepang atau di Indonesia. Ya, konten kali ini tuh seperti menimbang-nimbang antara baik buruknya kerja di Jepang, karena pastinya sebagian dari teman-teman juga ada yang berpikiran seperti, ya iyalah kerja di Jepang itu lebih tinggi gajinya, tapi kan pajak dan biaya hidup juga lebih tinggi, jadi sama aja dong jatuhnya kayak kita kerja di Indonesia. Eits, tapi sebelum berpikir ke sana, kita riset dan analisis dulu ya guys. Maka dari itu tonton video ini sampai habis karena aku akan memperkirakan proyeksi pendapatan gaji bersih setelah dipotong pajak dan biaya hidup yang harus dikeluarkan di sana. Kira-kira kita dapat berapa gaji bersihnya? Kira-kira untuk saving money-nya lebih besar di mana ya? Di Jepang atau di Indonesia? So let's check this out. Mengingat dari konten sebelumnya yang membahas cara kuliah gratis dan kerja di Jepang yang telah aku sematkan di atas video ini dan description box, kita perlu mempertimbangkan seberapa worth it-nya sih kita bisa bekerja di Jepang. Jadi pertama-tama kalian di sini harus mengetahui terlebih dahulu UMR per jamnya, yaitu di antara wilayah atau daerah itu pastinya berbeda ya. Di Tokyo itu paling besar karena pusat kota sebesar 117.000 rupiah. Dan yang paling kecil itu ada di Tottori sebesar 95.300 rupiah. Tapi jika dirata-ratakan nih UMR-nya dari seluruh wilayah di Jepang, maka itu ada di kisaran 108.500-an rupiah. Ya di atas 100.000 rupiah lah untuk setiap per jamnya kita digaji. Lanjut ke potongan pajak hingga menjadi gaji bersih. Nah, pajak di Jepang itu ada apa aja sih? Ada dua bagian. Yang pertama ada pajak pemerintah dan yang kedua ada pajak daerah. Kalau pajak pemerintah itu kita memberikan pajak itu kepada negara, biasanya itu berupa pajak penghasilan. Lalu kemudian kalau pajak daerah itu kita memberikannya kepada pemerintah daerah dan contohnya adalah pajak residen atau pajak tempat tinggal atau mendiami wilayah di daerah tersebut. Selanjutnya mengenai pajak dalam jumlah persenan. Ini tergantung dari lama kita bekerja, jenis pekerjaan, dan keresidenan di Jepang. Rata-rata kalau pekerja asing kita kena pajak pemerintah itu kurang lebih sebesar 5% dengan rentang gaji kisaran 150.000 yen hingga 300.000 yen. Ya, gaji ini tuh termasuk under rata-rata gaji pekerja di Jepang yang berada di angka 330.000 yen. Kecuali kalau kalian pekerja profesional dan misalnya menjadi IT di Jepang, itu bisa banget ya gaji itu bisa mencapai 350.000 yen dan tentu saja pajak ini pun akan lebih besar dan juga untuk biayanya pun lebih besar ya biaya hidupnya. Nah, kisarannya itu sekitar 5-45% untuk pajak residen. By the way, pajak residen itu kita itu ditetapkan kalau tinggal di Jepang itu selama lebih dari 1 tahun dan juga memiliki alamat rumah gitu ya, tinggal di sana.
Lalu pajak untuk non-keresidenan itu kita tinggal di Jepang tapi kurang dari 1 tahun, misalnya kayak ada magang ataupun pelatihan, dan pajaknya itu sebesar 20,42%. Nah, sebagai tambahan, kalau kasusnya tuh kalian dari awal sudah punya kontrak kerja nih, misalnya di Jepang selama 3 tahun, artinya kalian masuk ke pajak keresidenan yang berkisar 5 hingga 45%. Tapi kalau dari awal kalian itu pergi ke Jepang cuman karena magang, misalnya 3 bulan atau karena pelatihan, pokoknya kurang dari 1 tahun aja. Nah, ini masuknya ke pajak non-residen yang berkisar 20,42%. Nah, ini bisa saja gitu ya. Ada suatu kasus di mana suatu pekerja imigran berangkat ke Jepang tapi mereka dikenakan biaya pajak dari awal tuh 20,42%. Karena apa? Karena mereka itu dari awal tidak ada kontrak yang memang benar-benar final. Mereka itu akan kerja tetap di sana selama beberapa tahun ya. Dan ataupun mereka tidak mengurus secara keresidenan ya, tidak melapor kepada balai kota di Jepang. Jadi alhasil untuk di awal bulan mereka dikenakan pajak 20,42% dibandingkan dengan 5% gitu ya. Sayang banget gitu ya guys ya. Jadi jangan malas-malas untuk bisa lapor gitu ya. Sesibuk apapun kalian, sempatkan waktu untuk pergi ke balai kota dan melapor kalau kalian itu tinggal di Jepang selama sekian tahun gitu ya. Dan alamatnya di sini. Kalian harus lapor saja ya, biar nanti urusan pajak itu lebih murah terhitungnya gitu ya, daripada dari awal gaji, pertama gaji. Wah, udah kepotongnya besar banget. Itu sayang banget ya guys ya. Ada duitnya. Tuh, ada duitnya. Ini berapa ya? Kalau ditotalin sekitar 520.000. Tapi lumayan anjir buat beli beras 10 kilo ya. Kemudian ada pajak daerah ya sebesar 10% karena kamu menempati daerah tersebut. Selain itu ada juga potongan asuransi sosial seperti asuransi kesehatan, pensiun, pengangguran, dan perawatan jangka panjang. Nah, kalau ditotalkan itu keseluruhannya dengan pajak pemerintah 5% itu kira-kira sebesar 20 hingga 25%. Lebih tinggi sih ya memang dibandingkan Indonesia, tapi banyak yang bilang sih worth it juga nih dengan fasilitas yang dikasihkan kepada kita. Oke, di sini aku ada proyeksi gaji Tokutegino berdasarkan bidang terkait, dan biasanya nominal gaji ini jika dirata-ratakan di segala prefektur gitu ya, baik di desa, pertengahan, dan juga kota, itu tuh kurang lebih tidak jauh berbeda ya. Karena dapat disimpulkan kalau visa TG itu rata-rata memang perusahaannya itu di pertengahan antara desa kota ataupun di desa. Jadi jarang banget untuk di perkotaan, kecuali memang seperti restoran gitu ya, untuk bidang restoran. Jadi biaya hidup pun dapat ditekan dan lebih murah tentunya. Ini dia rata-rata gaji kotor visa TG dari beberapa bidang. Tolong di screenshot ya guys. Oke, kalau sekarang kita akan menentukan gaji bersih visa TG gitu ya, yang kalian tunggu-tunggu. Kita pakai gaji entry level misalnya ya. Untuk pekerja TKI yang masih bekerja di 1 tahun pertama, jadi umumnya kita ambil 190.000 yen atau sekitar 21 jutaan per bulannya gitu ya, untuk dinominalkan secara rupiah. Kemudian dipotong pajak 20% menjadi 152.000 yen atau 17 jutaan rupiah gaji bersih per bulannya. Kita potong biaya hidup di sana ya guys. Perkiraan biaya hidup di sana di desa gitu ya, dengan pertengahan desa. Kita ambil untuk di desa itu di daerah Hokkaido. Sebetulnya sih di Hokkaido itu ada kota besar namanya Sapporo. Tapi aku bilangnya desa karena jauh dari pusat kota Tokyo. Hokkaido itu ada di bagian ujung utara Jepang. Makanya meskipun ada kota besar, biaya hidup pun bisa lebih murah. Aku bilangnya pakai yen dulu ya guys, baru saat ditotalkan nanti aku rupiahkan. Kalau asrama perkiraan paling rendah ada di 10.000 yen. Kemudian penggunaan listrik, gas, air saat musim panas paling rendahnya kisaran 6.000 yen. Kemudian musim dingin itu lebih mahal guys, karena kan memang bersalju, butuh pemanas gitu ya.
Itu tuh kisaran 10.000 yen. Oke, aku untuk biaya kelistrikannya menggunakan biaya tertinggi aja ya guys ya. Misalnya 10.000 yen. Kemudian biaya masak sendiri sekitar 18.000 yen untuk makan. Kebutuhan pribadi seperti peralatan mandi, mencuci, obat-obatan paling rendahnya itu kisaran 2.000 yen. Total berarti ada 30.000 yen jika dirupiahkan menjadi 3.390.000. Nah, dari pajak bersih 17.176.000 dikurangi kebutuhan menjadi 13.786.000 sisanya. Kita anggap 13 juta saja ya guys. Nominalnya lebih tinggi karena nominal lebihnya kita masukkan saja kepada dana tak terduga misalnya ya. Dan jadinya guys, sekitar 13 jutaan itu kalian bisa saving money antara mau kasih beberapa bagiannya untuk orang tua atau wali gitu ya, atau ke adik, ke kerabat, dan sebagiannya buat kita gitu ya. Terserah kalian lah ya, itu hak kalian. Atau misalnya nih, kalian juga saving money untuk main. Misalnya setiap sekali, sebulan sekali, setiap 3 bulan sekali, kalian kumpulin uang untuk bisa main lah gitu ya ke daerah-daerah di Jepang. Seperti itu. Lumayan ya guys ya, 13 juta nih saving money-nya untuk visa TG aja nih guys. Gimana ya untuk visa Gijinkoku? Next, visa Gijinkoku. Tapi sebelum ke visa Gijinkoku, pertama-tama aku ingin membandingkan terlebih dahulu antara visa TG dengan gaji kita kalau misalnya kerja di Jakarta gitu ya. Karena by the way, aku ada juga pengalaman magang 1 semester di Jakarta. Itu kos Jakarta Timur aja rata-rata udah 1,5 sampai 2 juta loh guys. Ya, aku ambil 1,5 deh ya, yang termurahnya. Terus biaya makan irit setiap hari bisa 35 sampai 40 ribu. Berarti sebulan 35 dikali 30 itu udah 1.050.000. Aku tambahin 50.000 aja lah ya biar pas jadi 1.100.000 rupiah. Lalu ada biaya transport seperti aku kalau misalnya di Jakarta biasanya naik KRL ataupun Transjakarta bolak-balik 14.000. Belum misalnya pakai Gojek gitu ya ataupun pakai MRT. Kadang-kadang karena memang biaya lebih mahal sedikit ya, aku bulatkan lah ya. Total untuk transport 20.000 dikali 30 hari berarti 600.000 rupiah ya. Oke, kita berhitung gaji UMR 5.300.000 rupiah dikurangin 1,5 juta ditambah 1,1 juta ditambah 600.000 rupiah adalah sisanya tinggal 3.200.000 rupiah. Bentar, tapi kayaknya aku lupa deh belum dipotong pajak. Aduh. Ya, jadi pajak di Indonesia itu ada BPJS Kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, tabungan perumahan rakyat. Ya, jika ditotalkan sebesar 6,5% atau kisaran 344.500 rupiah. Kita menerima uang sisa sebesar 2.855.500 rupiah. Ya, jika dibulatkan menjadi 2.800.000 rupiah, belum kita kasih ke orang tua. Atau bagi kalian yang sandwich generation nih, buat orang tua iya, buat adik iya. Mampu sih kalau memang cuman mengandalkan satu pekerjaan utama saja. Ya katakanlah 2,8 dibagi 2, separuh buat kita nabung, separuh kita kasih ke orang tua atau wali. Jadi kita punya sisa sekitar 1,4 juta rupiah. Kecil banget sih meskipun ya alhamdulillah. Tapi memang kalau nominal better di Jepang ya, berarti jauh banget bandingannya antara 13 juta dengan 2 juta. Apalagi nih di Indonesia kerja lebih dari 1 tahun aja susah banget buat naik gaji. Lah di Jepang awal-awal 1 tahun pertama kita digaji 21 juta. Tapi kalau sudah memasuki tahun kedua, tahun ketiga itu bisa mencapai 24 sampai 25 juta rupiah loh guys. Tapi ingat, itu gaji kotor ya. Aku pernah lihat juga nih konten TKI di Jepang, dia spill gaji karena habis gajian ya. Sambil buka amplop dengan visa TG, dia lebih dari 1 tahun kerja aja sudah digaji 25 juta rupiah loh guys. Dan dipotong pajak, kira-kira 5 juta menjadi 20 juta rupiah. Jadi dapat gaji bersih itu 20 juta rupiah. Sisanya kalian atur aja untuk hidup berhemat. Pastinya income untuk saving money itu bakal besar banget. Wah, gila sih. Investasi untuk modal yang luar biasa ya guys ya. Makanya banyak guys
yang habis balik dari Jepang mereka buka usaha sendiri. Contohnya kayak usaha donatsu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih donatsu? Itu donat susu yang suka ada di pinggir jalan gerai-gerai gitu ya, terutama di jalanan Bandung itu banyak banget. Tapi gitu ya, di Bekasi ini sudah mulai dibuka juga nih untuk gerainya. Konsepnya sih mirip usaha ST Indonesia menggunakan gerai-gerai kecil. Dan ketika aku beli produknya dan iseng bertanya gitu ya kepada pegawainya, ternyata bosnya itu adalah orang Indonesia yang pernah kerja di Jepang. Mungkin kalau Visa TG itu masuknya bidang pengolahan makanan atau restoran misalnya. Alhasil konsepnya tuh katanya diambil juga tuh dari Jepang dan kini Donatsu sudah mulai beroperasi juga di Cianjur, terus di Bekasi yang tadi aku bilang gitu ya. Dan saat aku ngobrol-ngobrol iseng gitu ya, karena kan pusatnya juga dari Bandung, punya orang Bandung juga, ya mirip lah dengan Brownies Amanda yang asalnya juga dari Bandung. Jadi banyak banget gitu ya, dari jebolan kerja di Jepang, mereka kumpulin uangnya untuk bisa membuat usaha sendiri, alhasil bisa membuka lapangan pekerjaan untuk Indonesia. Keren ya guys. Oke, itu baru gaji dari Visa TG aja ya guys. Gimana sih dengan Visa Gijin Koko yang pakai ijazah S1? Apakah memang lebih tinggi kah? Atau misalnya saving money-nya lebih banyak gitu ya? So, sekarang aku mau bahas perinciannya. Karena kebanyakan Visa Gijin Koko itu beroperasionalnya perusahaannya itu di pusat, maka dari itu kebanyakan orang-orang yang punya Visa Gijin Koko mereka biaya hidupnya terkuras lebih banyak gitu ya, karena di kota-kota besar itu. Terus pajaknya juga lebih besar ya. So, ini dia Visa Gijin Koku dengan perkiraan proyeksi biaya saat di kota, pertengahan, dan di desa. Wah, setelah dilihat-lihat ternyata memang tidak beda jauh ya dengan Visa TG kalau dipotong pajak dan biaya hidup yang memang tinggi. Gila sih, memang mahal banget ya untuk biaya tinggi dan pajaknya. Jadi saving money aja kurang lebih mirip dengan Visa TG. Kecuali nih, lebih memilih Visa Gijin Koku dengan wilayah di pedesaan. Tentunya saving money itu lebih tinggi, tapi tentunya peluang karir promosi akan lebih cepat di kota besar ketimbang di desa. Pun dengan prefektur di area pertengahan itu bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Karena peluang karir itu cukup baik dan biaya hidup pun yang menengah jadinya pas ya guys ya. Next aku akan bahas plus minusnya Visa TG dan Gijin Koku. Mengingat tadi juga kita sudah melihat ya perbedaan yang tidak jauh berbeda dari sisa uang atau saving money-nya. Nah, ini dia ada beberapa poin keuntungan dari Visa TG. Di antaranya, potongan gaji lebih ringan, biaya hidup lebih rendah karena mayoritas akan ditempatkan di desa. Bahkan kebanyakan perusahaan jalur Visa TG mereka memberikan subsidi penuh untuk tempat tinggal khusus daerah di desa. Mungkin ada juga di daerah kota atau misalnya di pertengahan, tapi subsidinya tidaklah penuh. Lalu kemudian jika hidup hemat, sisa uang gaji tidak jauh berbeda atau bahkan bisa melampaui dari Visa Gijin Koku di bidang sales misalnya. Kemudian syarat masuk lebih mudah sebab minimal lulusan SMA atau SMK. Lalu apa saja sih keuntungan dari Visa Gijin Koku? Gaji tentunya lebih besar atau lebih tinggi. Peluang prospek karir pun lebih tinggi dan menjanjikan. Lebih mudah untuk berpindah-pindah perusahaan. Terdapat masa orientasi cukup lama untuk kita bisa mengenali secara baik dengan perusahaan, mendapatkan jaminan sosial yang diberikan secara terbaik, lebih bisa riset tentang perusahaan secara mendalam, sebab adanya keterbukaan informasi, lalu kekerasan fisik dari senioritas atau bos juga akan lebih berkurang. Lalu di balik positifnya, apa saja sih kekurangan dari Visa TG? Umumnya pendapatan gaji itu lebih kecil, masa orientasi pekerjaan pun hanya dilakukan selama 1 hingga 2 minggu, dan ini tuh cukup tergolong sangat kurang ya, untuk kita bisa mengenali dari perusahaan tersebut, sehingga ada saja pekerja TKI yang memang kurang profesional dan lihai saat melakukan pekerjaan yang ujung-ujungnya berakibat pada sistem senioritas dan intimidasi pekerja.
Kemudian berpotensi masuk black company, sebab lowongan pekerjaan selalu dikaitkan dengan pihak ketiga seperti LPK, sehingga akses informasi terhadap perusahaan tersebut terbatas. Jaminan sosial itu lebih terbatas, lebih berpotensi terhadap kekerasan fisik dan kata-kata oleh atasan atau senior seperti perlakuan intimidasi. Kemudian, apa saja sih kekurangan dari visa Gijin Koku? Tentunya biaya pajak dan biaya hidup itu lebih mahal, sehingga uang cepat terkuras habis. Bahkan kalau boros, sisa uang bisa saja dibawa pekerja visa Tokitagino. Harus lulusan sarjana, berpotensi masuk black company juga, tapi kemungkinannya memang kecil. Serta kekerasan kebanyakan pada kekerasan non-fisik seperti melalui kata-kata sindiran, tekanan. Intinya adalah berpotensi pada menguras mental dan juga kebatinan. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya, gimana sih baik buruknya gitu ya, dari visa Tokutagino ataupun Gijin Koku. Nah, kira-kira gitu ya, kalau kita bandingin, enak di mana ya, kerja di Indonesia apa di Jepang? Nah, perbandingan kerja di Jepang dan Indonesia tentunya kalian bisa menimbang-nimbang terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kalian. Kalau ingin lebih dekat dengan keluarga, gak banyak resiko, dan gak banyak pengeluaran di awal, kalian akan lebih baik memilih bekerja di dalam negeri di Indonesia. Karena gak semua orang tua mengizinkan kalian untuk bisa pergi dalam waktu lama ke negara orang, apalagi kalau kalian anak bungsu atau anak satu-satunya. Pasti orang tua juga lebih protektif ya, terutama para cewek-cewek, tapi nggak semua orang tua seprotektif itu. Lalu bagaimana kita bisa survive dan yakin untuk bertekad kerja di sana atau di Jepang? Tentunya kalau kalian mempertimbangkan besaran gaji dan sisa uang yang diperoleh untuk menabung modal usaha, tentunya Jepang menjadi pilihan yang sangat tepat. Terlebih lagi, selain gaji, kalian bisa banyak belajar dan mengadopsi ilmu-ilmu saat punya pengalaman di Jepang untuk bisa kita terapkan di negara asal atau di Indonesia ya. Saran apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika ingin bekerja di Jepang? Tentu saja yang pertama, tekad belajar bahasa Jepang. Lalu ada kelengkapan dokumen administrasi, kesehatan fisik, mental, punya modal untuk bisa berangkat ke Jepang, dan biaya awal serta dana darurat untuk kalian bisa hidup selama 1 bulan di sana sebelum gajinya cair. Lalu belajar budaya Jepang, budaya kerja mereka, etika hidup di Jepang, riset perusahaan, sistem perpajakan, informasi imigran, mengetahui hak kewajiban pekerja, agar kita terhindar dari black company. Dan tentunya terakhir, berikan beberapa pertanyaan kepada HRD ketika sudah melakukan wawancara seputar budaya perusahaan, sistem kerja lembur, dan tambahan gaji, asuransi kecelakaan pekerja, dan lain-lain secara teknisi. Ketika kalian menanyakan suatu hal setelah part wawancara, selain kalian dapat gambaran dari informasi tersebut, yakinlah itu juga bisa menjadi nilai tambah kamu betapa serius ya dan tertariknya kamu bekerja pada perusahaan tersebut. Akhirnya kita sudah sampai pada penghujung video. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Arigatou gozaimasu. Aku harap makin banyak juga pekerja kita yang melek terhadap informasi-informasi pekerja yang ada, agar mereka tidak dirugikan dari pihak yang ingin berulah. Aku harap akan ada banyak orang Indonesia yang dapat merubah nasib mereka menjadi lebih baik dan banyak juga belajar dari negara-negara maju. Terakhir, aku mohon maaf ya jika terdapat ketidakakuratan data. Aku harap bagi kalian yang punya pengalaman lebih tinggal dan kerja di Jepang, mohon dikoreksi ya guys. Terima kasih guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jane.